Namaku Jaka, aku seorang musisi. Aku terus menggali inspirasi untuk menemukan komposisi melodi dan harmoni yang baru. Nusantara adalah musik merdu hasil harmonisasi berbagai ragam elemen. Ribuan instrumen suku bangsa membentuk aransemen elok yang saling mengisi dan memperkaya. Sebagai musisi, kekayaan budaya negeri ini jadi inspirasi bagiku. Kali ini, aku berada di Palembang, sebuah lorong waktu untuk menengok kejayaan masa silam yang membentuk wajah negeri hari ini. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, musik indah itu bernama Sriwijaya, kerajaan besar yang pusatnya diperkirakan di Palembang kini, dan terletak tepat di tengah jalur perniagaan besar dunia masa silam, jalur rempah. Sibuknya lalu lintas perdagangan rempah membuat bandar besar ini menjadi tempat bertemunya saudagar dari berbagai bangsa untuk berniaga dan bertukar budaya. Mereka datang, berniaga, bahkan menetap dan mewarnai wajah Palembang masa kini. Jaku, ini datang. Nah, kapal datang. Apa dah? Kapal datang, bujang, begancang. Ya Allah, berdentang juga kayak kau nih. Alang kelambat begawi. Ini kapal datang, barang. Astagfirullah. Tuhan tuh lah yang tahu. Kau langsung lain tadi. Anak buah siko ini, woi. Nah, laju, ngotel. Nah, nak jadi apa kau ni besar gitu? Paca, apa tidak kau? Aduh, laju. Nah, gengko budak ini. Sungai Musi yang membentang sejauh 750 km menjadi saksi kejayaan kerajaan besar Nusantara di abad ke-7, Sriwijaya. Sejak awal Masehi, jalur luar sungai besar ini merupakan jalur perdagangan antar samudra yang menghubungkan Asia Barat dan Asia Timur. Sriwijaya ini kerajaan maritim. Nah, kalau kerajaan maritim tentu dia berhubungan tidak hanya dengan India dan Cina, tapi juga dengan komunitas-komunitas lain di waktu itu. Kapal-kapal besar antara benua dari Cina, India, dan Timur Tengah singgah di Malaka dan kemudian berlayar menyusuri pantai timur Sumatera, membawa bermacam-macam barang dagangan untuk ditukar dengan pala, cengkih, dan bermacam rempah dari Nusantara. Ini berarti apa? Membuktikan bahwa kontak dagang itu bukan hanya dengan India dan Cina, gitu, tapi juga dengan Indo-Pasifik, juga dengan Timur Tengah, gitu. Timur Tengah itu juga termasuk Persia waktu itu. Ramainya lalu lintas perniagaan antar bangsa saat itu membuat Sriwijaya tumbuh menjadi kerajaan yang makmur dan kaya. Bahkan, kerajaan ini berkembang menjadi pusat kebudayaan, peradaban, dan ilmu pengetahuan agama Buddha terbesar di kawasan Asia Tenggara saat itu. Lalu, dengan Buddha menjadi agama resmi kerajaan, apakah agama lain tidak boleh berkembang di Sriwijaya? Tidak. Dan ini bisa dibuktikan juga dari isi prasasti Telaga Batu, katakanlah. Dan di sana juga dia menyebutkan ada beberapa suku. Artinya meskipun agama resmi itu agama Buddha, tapi raja tidak melarang pejabatnya atau rakyatnya mungkin untuk memeluk agama lain. Nah, ini toleransi kan, ini kalau kita bicara sekarang ini orang mengkaitkan itu dengan toleransi.
yang mau kemana? Aku? Ya. Aduh, gawe nak buru-buru, ya. Wah, Ayo, jangan buru-buru, mampirlah dulu. Ada urusan nak cepat gawe. Capek lah, duduklah dulu. Kita makan pempek. Oi, kau apa? Oh, yang lagi ulang tahun yang ke-300 pesta kita. 300 tahun? Iya, tapi ulang tahun apa ulang tahun? Tapi tahun, pempeknya cuma 4, nanti saya tambahin ya. Pempeknya ditambah. Nggak usah repot-repot. Ananina apa dia? Sholat Jumat. Maafkan awet tidak tahu kalau Jumatan lah. Tidak apa-apa. Ya silakan. Muslim. Ya silakan. Mau lanjut makan pempek. Dengan sejarah panjang kerukunan beragama di Sriwijaya, beragam suku dan agama juga tetap dapat hidup berdampingan di masa berkembangnya Islam di Palembang. Dari bukti-bukti masa Islam, masa kesultanan, itu yang saya lihat kok istilah yang sekarang itu yang disebut moderasi beragama. Gitu. Nah ini saya lihat pada makam-makam sultan yang ada di Palembang. Ini menarik sekali bagi saya, karena apa? Ternyata kalau kita bicara soal sejarah masa Islam di Palembang, itu hampir semua tradisi lesan atau yang tertulis juga di manuskrip itu selalu mengatakan bahwa pendiri kerajaan Islam pertama di Palembang itu datang dari Jawa. Yang menarik ini ya, ada beberapa nisan ulama ataupun guru sultan itu yang menggunakan nisan tipe Aceh. Juga kerabatnya yang lain gitu. Ada nisan tipe Aceh. Nah, ini artinya apa? Artinya meskipun ini secara tradisi ini berbudaya Jawa gitu, tapi dia menerima orang lain, suku lain dari Aceh ini untuk berada di lingkup keraton gitu. Itu kalau dari bentuk nisan. Nah, ini udah ada 2 budaya gitu. Jadi budaya Jawa dan budaya Aceh gitu ini. Nah, ini ternyata tidak banyak masalah gitu. Karena makam-makam sultan ini justru mendampingi sultannya gitu. Yang ini tidak ditemukan di tempat-tempat lain di Nusantara, di kesultanan. Ini khasnya Sumatera, khasnya Palembang. Sebuah pulau kecil di delta Sungai Musi seakan menjadi prasasti yang mengisahkan eloknya keragaman. Inilah Pulau Kemaruk. Memang di Palembang ini hanya ada satu-satunya yang kelenteng dikelilingi air di tengah-tengah pulau kan. Nah, itu mendapat sebuah legenda sejarah yang tentang ada seorang pangeran dari daratan Tiongkok, Tan Bun An, dengan Siti Fatimah yang suku Melayu. Palembang juga memiliki Kampung Kapitan, sebuah perkampungan komunitas Tionghoa berusia ratusan tahun. Kampung tua ini juga menjadi tempat dirayakannya keragaman di kota ini. Di sini kalau Bhinneka Tunggal Ika itu memang iya. Jadi nggak perlu saya jelaskan bagaimana cara membaurnya, sangat-sangat baik. Dari etnis Cina umpama Xinjia, Cap Gome, atau kirap dewa, ada Tanjidor, ada barongsai. Kita yang Muslim ikut membaur, ikut membantu. Setiap tahun dia ada sedekah kampung. Yang mendanai sedekah kampung etnis Cina di sini dari keturunan Kapitan. Yang membeli, yang memasak, yang memanggil sedekah, yang membacakan itu kita orang Muslim.
sedekahnya di lapangan. Toleransi, keberagaman, apapun itu bentuknya, suku, agama, dari manapun berada, banyak sekali keberagaman yang mempengaruhi, yang hidup, tumbuh, dan ada di kota Palembang ini. Indahnya keragaman etnis juga dapat dilihat pada keelokan motif kain tradisional Palembang. Lembutnya kain sutra dari Cina dan kemilaunya emas dari India menyatu dalam secarik tradisi songket Palembang. Songket itu sendiri sudah dikenal sejak masa Sriwijaya. Ini dibuktikan dengan adanya beberapa arca sudah menggunakan tutup kepala yang bermotifkan songket. Kemudian masuk pada masa Kesultanan Palembang, kemudian sampai dengan di era kepresidenan dan masuk sampai saat ini. Songket itu mempunyai sejarah panjang, khususnya di kota Palembang sendiri.